Bapak Ibu, rapat kita lanjutkan tadi pencerahan dan penjelasan dari pimpinan sudah selesai. Kita lanjut ke rapat inti akan dipimpin oleh ketua kita Bapak Haji Fahmi. Beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. sama kita hormati Bapak Penasehat Bapak Haji Anwar Amurfa, yang sama kita hormati Bapak Wakil Ketua Dr. Gunawan Syed FSI, seterusnya kepada Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, baik sebagai panitia maupun sebagai peserta. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam ini kami sebagai pengurus pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sesuai dengan undangan melalui WA yang dibuat oleh humas kita. Jadi kami sebagai pengurus ingin menyampaikan, ya, sebagai ketua panitia, alhamdulillah dari hasil rapat tanggal 2 Mei 2024, maka kami sebagai pengurus membuka sebuah SK kepanitiaan, dan ini sudah diserahkan kemarin oleh bagian humas Bapak Chan. Jadi kalau kita lihat pengurusan, alhamdulillah ada beberapa bidang, dan mudah-mudahan bidang ini bekerja sesuai dengan kebersamaan kita dengan niat yang ikhlas untuk menambah ibadah. Alhamdulillah pada tahun ini untuk peserta kurban, alhamdulillah sebanyak 35 orang, dalam arti 5 ekor sapi. Kalau tahun 2022 4 ekor sapi, 4 ekor kambing. Tahun 2023 4 ekor sapi, 2 ekor kambing, tapi yang 2 itu kita kirimkan ke Baitur Rahim. Tapi alhamdulillah untuk saat sekarang ini naik menjadi 5 ekor. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan bertambahnya ini semangat peserta panitia mudah-mudahan bersama. Amin. Jadi kalau kita lihat dari yang 35 ini, ya, kelompok 1 Ibu Nurdini, ada Ibu? Pak Faisal lagi di Mekah, Bu Dina di Mekah, Nur Fahmi ada, Pak Kawati, Pak Kebesakan, Pak Dr. Gunawan ada, Pak Rizky ada, kelompok 2 Nelita ada, Ibu Madiana ada, Abdi Hadi Putra, Pak Dokter ya, Sumariani ada, Sumariani 16, Ibu Iriani Putra, Ibu Yusbianti almarhum dan Mawi ya, kelompok 3 Ibu Taul Hidayat Dir Pak. ya, Rahmi Fauzi Putri di rumah, Nova di rumah, Masdel ada, Mamal, April, Bapak April di rumah,
Solihin Indra di jalan. Yaumis ini lontong simpang Jakarta. Sekolah ini. Kelompok 4 ini rutin nih. Selama 3 tahun alhamdulillah masih bersama kita. Kelompok 4 Tony Indra di Jakarta. Ernalis Widya Rahmat Erianti Berida Taufik Fibri Ana Ulfahni binti Iwan Zaidani Salmadin Pak kelompok 5 Ibu Aminah Ibu Nurhayati hadir. Nasti Samudri Simpang Jakarta ini satu paket ya. Sirdin Masrul Duta ya. Oh ya. Kairunisa Prapanjang Chandri Indra Astrid Nayanti ya, alhamdulillah. Jadi peserta ini memang masih baru 35% yang hadir saya lihat ini. Jadi nanti melalui Mas tolong dikomunikasikan apa sih bicara kita ini. Jadi sesuai dengan tugas yang kita berikan kepada panitia. Jadi di sini kan ada ketua pelaksana Dr. Abdul Zulfami Habib Bung, Wakil Ketua Dr. Gunarin Taib MSI, Sekretaris Dr. Ahmad Taufik Dezin, beliau ke Batu Sangkar, Bendahara Pak Urjan, Ibu Panwati, Koordinator Lapangan Bapak Haji Sapril, Bapak Urjan. Ya, jadi untuk mengisi kesempatan ini kita minta kepada Koordinator Lapangan untuk memberikan semacam rambu-rambu bagaimana kegiatan kita nanti pada tanggal berapa dan di mana tempatnya. Ini mohon penjelasan bagaimana teknisnya ini. Siapa? Hah? Ketua Pak Haji Sapril, anggota Pojan, karena Pojan ke Jakarta. Tapi tidak tahu silakan apakah nanti yang tampil ini berbagi dua ya. Apakah Pojan atau silakan? Dua. Ini dua rangka. Ya, saya Pak Sapril. Itu lah. Bisa juga di sekolah lah. Di sekolah. Pak syuting. Nah. Ini syuting buat. Nah. Izin ketua, Ya, silakan. duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, memang ini apa namanya nih, dalam rangka untuk hari Idul Adha dipercayakan kepada kami sebagai ketua pelaksana di lapangan. Jadi untuk itu, karena ini orang baru lah menjadi ketua di sini, tentunya kami perlu adanya saran atau petunjuk dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, manakala nantinya dalam pelaksanaannya mungkin tidak seperti bapak ketua-ketua yang dahulunya, mungkin ada kekurangan, ada kelemahannya. Nah, itu nantinya mohon kami diberikan petunjuknya gitu. Jadi kami bersama-sama dengan Pak Ketua juga dan pengurus yang lain telah menentukan tempat kumpulnya, yaitu di sebelah rumah Pak Rashid, namun sekarang belum dibersihkan. Mungkin beberapa waktu lagi akan kami bersihkan. Kemudian tempat sholat itu juga telah kami rencanakan di sebelah musala kita ini seperti tahun yang lalu, dan
Id akan dibersihkan lagi. Seterusnya masalah kurban, tadi kita sudah mendengar dari penjelasan dari Ustadz kita, dan kita tidak akan melenceng dari itu. Kalau sekiranya ada tahun-tahun yang lalu kita masih ada kelemahan-kelemahan, akan kita perbaiki bersama-sama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, sapi kita sudah lebih daripada yang kemarin. Kalau Ustadz memberikan ceramah, apabila hari ini sama dengan hari kemarin, kita merugi. Kalau hari ini lebih daripada kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Amin ya Rabbal. Jadi mungkin itulah untuk pertama kalinya tampil di depan ini, mudah-mudahan tampil terus. Demikian saja. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari Pak Ucan? Saya pikir ada tambahan mungkin. Silakan, Pak Ucan. Dari sini kamu ketua apa lah di TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Rasulullah. Baiklah, minta izin pada perhatian pada bapak-bapak, ibu-ibu, mengingat waktu telah larut, maka saya langsung pada topik kita, yaitu pengadaan atau pembelian sapi korban di peserta Idul Adha di Musola Al-Taibah. Jadi dari jumlah ekor sapi yang akan kita adakan adalah 5 ekor dari 35 orang peserta, masing-masing kelompok 7 orang. Harga dari sapi per ekor setelah kita apakan dari iuran kita 18.200.000 dikali 5 kelompok. Jadi total pengadaan sapi nilainya ada 91 juta untuk 5 ekor. Dari 5 ekor sapi kita negosiasi dengan penjual sapi tadi, maka dapatlah dari 5 ekor sapi tadi kita dana yang dibantu kita dana operasional sebesar 5.500.000 rupiah untuk dana operasional. Jadi total pembayaran sapi yang kita laksanakan nanti jumlahnya 85.500.000. Sedangkan pembayaran sapi yang telah kita laksanakan sudah 2 kali angsuran. Pertama 35 juta, yang kedua 30 juta. Jadi total sapi yang telah kita bayar 65 juta rupiah. Jadi saat ini masih ada pertama sekali 25 orang telah melunasi dan langsung kita bayar kepada penjual. Untuk yang lain jumlahnya 10 orang peserta belum melunasi. Jadi dana kurang sebesar 26 juta. 26 juta. 26 juta lagi. Jadi 10 orang peserta belum melunasi. Ya, kita harapkan kepada peserta yang belum melunasi,
kira-kira kita beri waktu hari berapa tuh? Ya, tanggal berapa? Senin. Tanggal 5 lah, tanggal 5. Gaji tanggal 3 boleh, gaji 3 boleh dulu. Rabu tanggal berapa? Tanggal 5. Jadi kita pastikan tanggal 5 bahwa hari Rabu kita telah dapat melunasi angsuran sapi kita pada penjual sapi tadi. Jadi total yang kita bayar adalah 91 juta. Setelah dibantu sebesar 5.500.000, nanti kita akan dapat dana personal sebesar 5.500.000 yang akan kita manfaatkan untuk biaya personal. Ya tentu udah Bapak Ketua udah tahu itu kan kira-kira biaya yang kita keluarkan nanti. Mudah-mudahan tertutupi belanja itu semua, dan mudah-mudahan pula luar ada berlebih. Kira-kira dengan kelebihan itu nanti apa semacam kebijakan kita nanti kita serahkan bersama dalam rapat bersama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, karena pada prinsipnya kita hampir penyelesaian dana ini hampir selesai kita bahkan cuma ada 10 orang peserta yang belum, dan janjinya tanggal 5 hari Rabu. Kira-kira setuju Bapak-bapak Ibu-ibu? Setuju. Iya. Yang setuju itu tanggal 5 itu kita lunasi. Iya. Nah, kalau saya kira kita pegawai tanggal 13 itu. Gaji 13 sudah masuk. Gaji 13. Kabar tanggal 3, Pak. Kabarnya tanggal 3. Ya. Tanggal 3. Insyaallah. Amin. Insyaallah tanggal Ya. 3. Mudah-mudahan hari apa itu kita selesai. Hari apa kita antar lagi kepada penjual sapi itu dana kekurangan tadi, sehingga mudah-mudahan sapi-sapi itu sehat-sehat juga ya. Amin. Untuk itu apa kira-kira lagi Pak Ketua? Saya kira hal seperti ini kan sudah secara jelas disampaikan. Kira-kira ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ini untuk kedatangan sapi ini kapan di sini dan siapa keamanannya? Ya. Pak Ketua, mungkin saya di sini ketua hari Senin saya berangkat. Ya. Allah sesanti yang musik. Nanti mungkin ada cerita dari Pak Sapri. Ada sapinya yang bernama Santi. Ada Safia, Rupanya cerita gitu ya. ada Safinar. Ini jangan. Jadi kira-kira ada lagi ditanyakan Bapak-bapak. Ada pertanyaan. Iya sudah. Jadi sebetulnya ini mungkin sudah rapat terakhir atau rapat gimana? Berarti dari masing-masing apa dikatakan seksi atau apa ketuanya gitu kan, misalnya ketua konsumsi, berarti udah ada rancangan di dirinya. Kita kan dapat nih anggaran 5.500.000. Apa kegunaan dari 5.500.000 biar kita tahu juga kalkulasi uangnya gitu. Jadi nanti jangan salah-salah kita ya. Misalnya sebagai lapangan atau kebersihan apalah, misalnya Khalid misalnya. Apa kebutuhan dia di sana? Sekarang kita harus tahu apa kebutuhannya, berapa uangnya. Karena mengingat seksi waktu tinggal kita 17 hari itu bagaimana sekarang? Sudah kurang ya? 14 hari lagi. Ya. Untuk itu kita perlu menyusun rencana anggaran biaya operasional. Mana tahu udah ada rancangan misalnya ketua konsumsi, Nggak bisa rancangannya berapa? Bisa mungkin. Nggak bisa. Hah? Kalau sekarang kita bisa menentukan, merencanakan. Iya merencanakan. Ya. Jadi udah tergambar apa aja yang mau dibeli, apa aja untuk uang 5,5 juta itu untuk apa? Ya, betul. Nanti kan? Ya benar. Terima kasih Bu. Minta aja per seksi itu ngomong gitu.
Ya, Udah siap nggak dengan SK yang udah sudah dikasih? selesai Bu. Udah. Saya kira pertanyaan Ibu tadi bagus, terima kasih. Saya kira itu harapan kita setiap apa namanya tadi struktur tadi seksi-seksi yang telah disusun menyiapkan anggaran biaya. Rencana anggaran biayanya digunakan untuk apa? Jadi kita di sana bisa membaca prediksi kita dengan anggaran operasional yang telah disiapkan tadi, apakah dana itu akan terus atau defisit, itu bisa kita lihat dari sana. Jadi untuk itu perlu setiap seksi menyusun kira-kira penggunaan dana operasionalnya itu apa. Karena waktu untuk itu kita dikatakan masih jauh, udah semakin dekat juga. Untuk belanja misalnya belanja konsumsi berapa, belanja pemotongan di lapangan berapa, ya belanja sterilisasi lapangannya apa istilahnya bersih lapangan berapa. Nah ya, nah masa belanja selesai belanja sudah bisa selesai karena dari rencana itu kan bisa kita tetapkan berapa. Jangan ditunggu selesai pekerjaan. Itu bisa serah. Iya, kita pikir biaya itu harus jelas. Ya Pak, minta masih banyak. Iya. Masih kan tinggal 2 lagi. Ya, saya kira dari pertanyaan lagi juga saya sibuk. Bu pembantu bendarawan. Ya, ini kita kan mau berangkat hari Senin. Bapak mau izin. Jadi ada mendadak perintah dari Jokowi ke Jakarta. Iya. Jadi mendadak. Jadi untuk itu saya kira kan selama ini kita untuk persiapan serah terima kegiatan ini supaya jangan terhalang kegiatan di masalah dana. Nanti perlu serah terima ketua. Ada berita acara serah terima. Belanja apa juga saya laporkan di sini. Ada rekening belanja anggaran saldo posisi rekening dana musola atau ibah per tanggal 31 Mei 24. Total dana yang disaldo berjumlah 17.244.255. Itu saldo dana yang di rekening. Yang terdiri dari dana pembangunan 12.090.000, dana operasional 5.154.025. Di samping dana operasional di rekening, dana cash tunai yang berada di tangan bendarawan berjumlah 13.306.000. Sehingga dana operasional itu berjumlah antara rekening dengan tambah cash tunai 18.464.695. Sedangkan dana pembangunan tetap 12.090.000. Sehingga dengan kondisi sekarang itu keseluruhan total anggaran rekening dan cash berjumlah 30.554.255. Itu posisi dana rekening dan cash yang ada di Musola Thaibah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pembantu bendarawan. Memang bendarawan yang kerjanya sangat rumit. Sedang di rumah tuh kerja sampai malam juga ya. Kasihan ya. Seharusnya saya yang mengerjakan, tapi dia nggak sampai hati gitu. Terima kasih Bu Bendarawan bendarawan. Karena saya mungkin saya lebih dulu menghargai gitu. Iya. Ya, ini. Ini udah melenceng lagi kita. Sebetulnya tadi kita pertama itu nanti bisa aja. Kita kan soal korban tadi pertama. Apakah untuk seksi-seksi udah ada rencana? Kan itu pertama. Nanti oke, anggaran kita bicarakan lagi sebentar lagi. Jadi seksi ini udah punya rencana nggak dia? Ya itu makanya pertanyakan sekarang. Kalau Bapak Pami
nanti habis berpantun-pantun aja kan. Saya kira kita langsung ke bagaimana kira setelah ini seksi harus bekerja untuk menyusun ayat. Kalau dapat kita serahkan pada seksi masing-masing. Bentukan seksinya apa Maaf, itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Pak Haji Sapri dan juga Bapak Ujang Irfai yang telah memberikan semacam semacam pandangan untuk bagaimana tata kerja ke depan. Jadi tadi memang ada usulan dari Ibu ya, Bu Yanti mengenai biaya yang mungkin kita pikirkan ini. Jadi alhamdulillah tadi ada kompensasi dari penjual sapi sekitar 5.500.000. Ini suatu prestasi. Maaf ya, selama kami 3 tahun menggeluti kegiatan ini, alhamdulillah ini memang ya bukan apa-apa ya. Itu masalah biaya transportasi tidak kami masukkan ke sana, makan. Tapi alhamdulillah pada periode ini kami 2 kali dapat makan dan dapat itu gratis dari penjual sapi ini. Ya, ini jadi kami tidak pernah mengeluarkan uang. Tapi hanya bensin ini Pak Ucan berapa kali mobilnya itu nanti kita pikirkan, mungkin ini perlu kita beri juga penghargaan nanti. Ya kan kita votasi kan? Ya. Jadi soalnya uangnya mungkin ada lebih nih. Saya pikir ada lebih nih. Jadi saya sebagai ketua, insya Allah saya pikirkan itu. Jadi ini tambah lagi untuk biaya sementara biaya korban ini penyembelihan. Saya mau nanyakan kepada si Khalid nih, berapa biaya untuk penyembelihan kepada Abdul Rahman ini? Pak Rahman. Ya. Dari situ. Ada motor. Ada mandu hati dan mandu kawan. Iya, kalau itu tak, awak cuma suruh cari aturan yang sampai yang biasa bayar-bayar. Cuma kalau bisa konfirmasi gitu. Pikir lo Pak Rahman Barabes semuanya. Tapi jangan bikoan untuk bisa kalau kilo sama kan. Itu balik buat bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua ini untuk saper ini, tim 8 ini. Kemarin kita sudah bicarakan masalah upahnya satu sapi 400. Sudah itu ada lagi semacam kulit. Nah, ini jadi ada pembicaraan dari peserta dan jemaah juga ini. Kulit ini kalau kita tidak berikan ke dia, ya, soalnya nanti ada mungkin perlu jadi pertimbangan nih. Kalau sebagai hadiah tidak apa-apa, tapi kalau ada tersangkut itu ini. Oh, enggak. Ini lo kesampingnya. Kau upah hampir lebih, kau kuli, kau dari panitia ada mau buat apa yang biasa. Dan memang tidak ada bahasa apa. Oh, tambah upahnya. Tapi kalau tambah upahnya, nama tidak lo masuk. Nah, ini. Jadi tidak masuk tambah upah itu memang upah saja hampir ratui. Jadi yang kulit kau kan tidak ada kau tu hubungannya panitia kau sesi yang makanan. Berarti itu berarti berbekor itu berarti kalau pengisi bagian malah banyak kalau upah maunya kulit itu tidak dihargai atau kulit biaya operasional tambahan. operasi
yang lain. Ini kalau dapat itu tetap resiko. Kan itu ada sampai ini kan asal mau kan itu yang Itu mampu tanya. Ya, Kalau selama mau mau indah dia ke polit itu, upah kau bertambah enggak? itu indah nah cuma sampai tidak itu kok boleh indah sampai ke pada uang berarti nya Kalau saya kita ada salah. Ya, kalau Waktu pada nanti. ya. Agi waktu 2 hari masing-masing seksi kok misalnya kalian kan Iya. pastikan dalam 2 hari kok para upah membantainya jangan perhitungan beli. Jadi dua angko tuh. Ya, ya. Nah itu jadi setiap seksi itu dalam 2 hari itu lah 2 angko itu. Nah dan tadi itu jangan sampai disebut kulit. Jadi anggap kulit naruh baru upahnya. Angko itu apa sih? Jadi lalu tahu kalau upahnya berapa tak kulit. Setelah itu kuliah lagi atau tidak itu nanti silakan juga kaki kalau macam itu kan. Jadi banyak tadi itu ikuti. Nah jadi jaleh upah bantai itu barang, jangan anggap itu kompensasi kuli kan. Nah kemudian 2 hari kau harus ada biaya itu. Nah kemudian baru Pak Safir sebagai ketua tentu lah merancang lo bilo ke dirapat sampai membantai, bilo ke di Bali asoy segala macam. So awak kan dibuat semua pokoknya. Nah sehingga kalau kini akan kalau pasok kini akan putih deh Pak, putih malam udah cuma jadi lagi target 2 hari seluruh seksi lewat Pak Safri ada kau masih akan aku yang seperti itu. Ya. Jadi terima kasih Pak Gun ini masukan yang bagus dan cerdas ini. Jadi kita beri waktu 2 hari untuk bagian masing-masing seksi, ya. Dan nanti tolong diberikan informasi kepada kami kepada Pak Safri, ya. Itu. Yang kedua juga mungkin di samping itu ketika kita ingin melaksanakan pemotongan korban, sebelum itu kita ada melaksanakan sholat Idul Adha, dan ini juga kita minta kebersamaan kita untuk menentukan kapan kita untuk goro di sini. Apakah tanggal 9? Kalau tiap hari untuk pembersihan rencananya tanggal 2 ya kalian ya? Besok ya? Ya besok tanggal 2. Pembersihan lapangan untuk pemotongan tanggal 2, dan untuk goro untuk Idul Adha tanggal 9 bagaimana? 9 Juni ini. Kita kan hari Minggu. Kita sholat Idul Adha insya Allah tanggal 17. Jadi tanggal 9 kita goro. Bagaimana Bapak Ibu? Apa bersedia enggak? Tidak minggu lain, besok tanggal 2. Tanggal 9 nama untuk goro bersiap untuk pelaksanaan Idul Adha. Jadi persiapan apa? Tidak. Nah, jadi ini tetapan untuk supaya hasilnya nanti lebih maksimal lagi. Sound system, insya Allah Pak Mawi akan bersedia untuk memberikan semacam ini. Tahun dulu juga Pak Mawi saya hubungi bersedia dia. Ya. Jadi ini alhamdulillah dengan kebersamaan ini mudah-mudahan semuanya bisa kita lalui dengan baik. Kira-kira apa lagi yang perlu kita bicarakan Bapak Ibu? Mungkin evaluasi itu penting. Hari apa yang tadi kerjakan supaya kerja itu step-step kerja itu nampak. Misalnya anggaran biaya pun selesai. Setiap hari ada persoalan waktunya, ini tinggal cuma berapa 15 hari lah efektifnya. Ya, jadi sudah kita sampaikan ini 2 hari sudah ada di laporan kepada kami ini. Ya, baik seksi dari Kolim, Armada, dan lain-lainnya sudah ada ini. Maksud juga kita nanti apa kita mungkin pakai semacam identitas untuk kerja ini ada pekerja. Ya, kemungkinan kita jumlah besar apa dagingnya apa yang penerima korban ini? Ya, penerima peserta korban. Iya. Ya, jadi kalau ada korban umum dan nanti ini ya. Ini Pak Umar sedang merancang ini. Mudah-mudahan kalau tahun 2022 kita untuk peserta itu 1 koper besar, 2 koper kecil. 2023 1 koper besar, 1 koper kecil. Jadi saya pikir kalau sekarang ini insya Allah 1 koper besar, 2 koper kecil untuk peserta
saya pikir dengan minimalnya 350 kilo, ya ini saya pikir bisa nanti untuk peserta 1 kopong besar dan 2 kopong kecil. Ya, dengan kapasitas daging kemarin kan ya, insya Allah itu bisa kita adakan. Ya, maksud saya apa yang kita terima itu jelas data-datanya. Ya, ini sudah dikerjakan oleh Mas ini, kan berikan data yang kemarin ada tambah lagi. Dan juga kita minta masukan juga tadi ada saran musyak, kira-kira nanti di wilayah peserta kita yang berkorban itu ada yang di Wisma Indah, ada di tempat Bu Nurhayati di mana di Gunung Mengilun, ada juga di tempat Pak Dayat. Nanti minta buat jadi ada nanti 1 atau 2 kita lebihkan ya lah. Per orang ya 1 tadi ya. Nah ini juga kita minta, jadi ada kita ini kan ya. Nah, kalau hiperrealis, nah ini kan di surga juga kan. Beda. Nah ini juga kita minta namanya. Mudah-mudahan kita bisa menambah nanti berapa peserta ini ya, untuk kompon umum berapa kita edarkan ini. Kompon induk 1 ya. Tanya kita kalau nggak nakros gimana? Dikasih tak? Soalnya kalau nakros itu kalau nggak dikasih, biasanya pegawai kan nggak bakal dikasih. Tapi kalau tidak makan tadi yang jadi Sumatera orang makan yang bagi bagi. Kalau yang dari situ ada terus ini pertanyaan bagus ini ya, apakah ada close kita kalau kira-kira ini sebetulnya di tempat bisa Pak Ustadz menjawab, tapi saya pikir kalau memang dia ini kan dia masuk sabidana juga itu ya, bukan untuk keluarga ya kan, dia berjuang juga itu kan. Dan mati ini kira-kira bagaimana, ada masukan Pak Gun? Ini ada pertanyaan dari Bu Iranis. Ya, saya rasa anak kos itu statusnya nggak mempengaruhi hak dia kan. Bisa saja kita kasihkan, cuma masalahnya itu ada positif negatifnya. Positifnya dia merasa dilibatkan sebagai warga. Negatifnya mungkin tidak ada anak kos yang masalah. Kalau mungkin ada masalah, kalau anak kos laki-lakinya yang umum kayak gitu. Tapi saya rasa kalau masalah hak ya tadi sudah dijelaskan siapa berhak kan, ini bukan untuk pakai miskin kan. Jadi siapa berhak. Jadi saya rasa tidak ada masalah kalau anak kos dikasihkan. Cuma tentu ibu kosnya tentu tahu mungkin tidak dia masak. kosnya aja yang masak itu. Nah itu kalau gitu nggak apa-apa. Ibu kosnya tahu itu. Jadi tidak ada diskusi kan di ibu kosnya. Ya tapi kalau semua anu baiknya dia siap. Jadi kalau anu kita ikatan Jawa, anu ikatan emosional kan keputusan aja deh. Iya ya, sebelumnya, terima kasih. Ya jadi kalau apa yang disampaikan Pak Gun yang memang kalau memang dianggap dia layak dan punya ada ikatan emosional dengan kita. Kemarin juga seperti Ibu Eri, kita juga pernah kasih ke anak kos Ibu Eri, pernah kasih dulu. Ke Panti Asuhan juga pernah kasih juga dulu. Ya. Itu kayak anak kos kita itu kan ada yang dari Kerinci, orang Kerinci itu kan dia pasti masak gitu kan. Ada yang dari Solo dia masak, soalnya cewek-cewek kan itu. Jadi kesalahannya kita kasih. Kira-kira berapa orang kira-kira Bu? Kalau maksudnya gini, karena banyak juga anak kos, kalau yang itu kata Sier Jalan Putih, tentu kita memikirkan ini anak kos itu banyak. Apakah satu dia dikasih satu? Iya, misalnya banyak kos-kosannya, misalnya 10 misalnya kan dia kebetulan ada di sana. Apakah dikasih semua? Itu lagi ceritanya. Nanti Ibu Rian banyak rumahnya, Bu Eri misalnya banyak di rumah Bu Nen juga banyak misalnya. Kalau kosan kita Jadi itu kan gimana? karena dia jauh, cuman yang jauh cuma 2 orang. Dipikirkan. Nanti cukup gak? Di sekitar kita ini banyak kos-kosan, sekarang udah kos-kosan udah menjamur. Nah, jadi gimana? Sama-sama naik pada tiba. Awal orang menargetkan 10 anak kos. Tadi kata anak kos cari kondisi. Kemudian satu rumah kos kalau dengan pelimpan dari pelimpan kira. Ini si rumah kecil kos. Soalnya kan tandus. Jadi
Nah, itu pun ditanya kalau yang pemilik ibu kota siapapun lah. Kalau ibu beliau udah berkomunikasi dosa ya tak susah. Tapi kalau ibu kecil anak kos sudah mungkin masak, ada. Jadi Rasulullah bukan buat target seluruh anak kos tidak mungkin. Cuma buat cari adalah pegang. Apakah kamu bisa berkomunikasi? Kemudian cari pada Rasulullah. Dan kalau waktu laksanakan dakil, kan 2 hari lewat tak seksi itu nomor sebadan kubur. Rasulullah itu udah jadi tunggu-tunggu. Pada tanggal 2 hari itu bila ketek, misalnya agak berkurang, dua orang lihat. Misalnya Pak Fahmi, Ambo, Pak Safril, gitu kan. Lalu kalau misalnya waktu tunggu saja 2 hari, bisa jadi 2 hari sampai hari 5 hari ada bolong. Jadi 2 hari itu betul-betul cek. Ada bila ketek nanti misalnya kini apa ini Sabtu, Senin kan? Nah, Senin bertemu aja Pak Safril, memastikan itu. Sebab kalau ada cek berina itu, bantu itu. Jadi ada progresnya. Terima kasih Bapak Bun. Jadi Ibu Ren, gini aja. Jadi kita beri waktu 2 hari baik seksi masing-masing seksi, dan juga kalau memang ibu kos atau bapak kos anaknya itu mungkin layak kita berikan, nanti memang kebijakannya nanti kami yang panitia akan menentukan berapa yang akan kami beri. Ya. Jadi tidak mungkin 5 orang 50 tidak mungkin. Itu diserahkannya kepada panitia nanti. Ngaturnya yang penting sampaikan dulu. Dan ada pesan dari Pak RT ini bagi bapak ibu yang punya anak kos, tolong dilaporkan ke Pak RT, laporkan ini. Jadi nanti kalau ada masalah baru lapor ke Pak RT. Kalau tidak ada masalah, diam-diam saja gitu Pak RT. Baiklah Bapak Ibu. Kira-kira masih ada lagi? Pak Haji, apa ada masukan? Cukup? Pak Rasid? Pak Iha? Pak Salman? Pak Dayat? Maksud aku kan gali di masing-masing seksi itu fungsinya aku. Ya, ya lah. Aku yang disusun rencana biaya berapa gitu. Ya. Gali hari itu. Ya. Di nampak bayangan itu. Ya. Selesai sudah aku. Ya, oke, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah banyak masukan dari Bapak Ibu. Jadi ini kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan untuk pasangannya dan kebersamaan ini bisa kita memberikan yang terbaik untuk peserta dan juga kita menjaga nama baik musyawarah terbaik ini. Amin. Kami selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas masukan dan kehadiran kita bersama. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, baik perkataan maupun layanan yang kurang prima. Sekali lagi kami minta maaf. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupat besok mungkin ada.